Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan yang kaya sumber daya alam. Keberagaman geografis dan iklimnya membuat Indonesia memiliki banyak jenis tumbuhan, hewan, dan sumber daya alam lainnya. Keanekaragaman hayati tersebut merupakan potensi ekonomi yang besar dan juga memiliki nilai budaya serta manfaat dalam bidang kesehatan tradisional. Salah satu contoh tanaman obat yang telah digunakan secara turun-temurun adalah tanaman lantana. Lantana di Indonesia mempunyai banyak nama, antara lain cente manis, tai ayam, tembelakan. Saliara atau sasahangan adalah genus dari sekitar 150 spesies tumbuhan berbunga dalam famili Verbenisi. Mereka merupakan tumbuhan asli daerah tropis Amerika dan Afrika. Ada pula spesiesnya yang diperkenalkan di banyak daerah, terutama di wilayah Australia hingga Pasifik, serta bagian selatan dan timur Laut India. Genus ini mencakup tumbuhan herba dan semak yang tumbuh setinggi 0,5 sampai 2 meter. Nama genusnya berasal dari bahasa Latin akhir yang mengacu pada tumbuhan Viburnum lantana yang tidak berkerabat dengan genus ini. Lantana tumbuh di daerah di dataran rendah hingga ketinggian 1.700 meter di atas permukaan laut dan memiliki banyak percabangan dengan tinggi antara 0,5 sampai 4 meter. Lantana dapat ditemukan tumbuh pada lingkungan dengan rentang suhu 24 derajat Celcius sampai 31,2 derajat Celcius. Intensitas cahaya 100 lux sampai 4.337 lux. Kelembaban tanah 10,0% sampai 76,6% dan pH tanah 4,6 sampai 6,9. Bahkan juga ada yang tumbuh baik di ketinggian di atas 2.000 meter di atas permukaan laut, contohnya di Kompleks Candi Arjuna Dieng Banjarnegara. Lantana memiliki batang berkayu, bercabang banyak, ranting berbentuk segi empat, berwarna coklat, dan seringkali terdapat duri. Daun lantana merupakan daun tunggal, bertangkai, duduk berhadapan, atau bersilangan, berbentuk oval hingga bulat telur. Permukaan atas daun terasa kasar berbulu, sedangkan bagian bawah berbulu halus. Tepi daun bergerigi teratur. Bunga lantana merupakan bunga majemuk, berbentuk bulir padat seperti payung di ketiak daun. Kuntum bunga berukuran kecil, padat, dan memiliki warna yang bervariasi dalam satu kelompok, seperti kuning, merah, putih, jingga, atau merah muda. Warna sering berubah seiring usia bunga. Buah lantana merupakan buah kecil, bulat, berkerumun, berwarna hijau saat mentah, dan berubah menjadi hitam kebiruan atau ungu mengkilap saat matang. Sistem perakaran lantana tergolong akar tunggang. Jaringan penyusunnya terdiri dari epidermis, sering diganti peridom, korteks, floem, dan xilem. Pada umumnya, lantana ditanam sebagai tanaman hias. Bahan bonsai selain dimanfaatkan sebagai tanaman hias, batangnya digunakan untuk bahan furniture, dan daunnya dikenal memiliki sifat antimikroba, fungisida, serta insektisida alami. Meski sering dianggap gulma karena mudah tumbuh liar, daun lantana menyimpan beragam manfaat kesehatan yang telah dimanfaatkan dalam pengobatan tradisional. Daun ini kaya akan senyawa bioaktif seperti alkaloid flavonoid, saponin, triterpenoid, dan minyak atsiri yang berkontribusi terhadap berbagai khasiat penyembuhan. Berikut adalah berbagai manfaat daun lantana untuk kesehatan. Menyembuhkan luka dan infeksi kulit. Daun lantana diketahui memiliki sifat antibakteri dan antiinflamasi. Dalam pengobatan tradisional, daun ini sering dilumatkan dan ditempelkan pada luka, bisul, atau infeksi kulit untuk mempercepat penyembuhan serta mencegah infeksi. Mengurangi peradangan dan bengkak. Caranya kompres dari daun tembelekan dapat digunakan untuk mengurangi peradangan akibat gigitan serangga, memar, atau keseleo. Senyawa antiinflamasi dalam daun membantu meredakan bengkak dan mempercepat pemulihan jaringan. Untuk meredakan nyeri yaitu daun lantana juga digunakan sebagai obat alami untuk meredakan berbagai jenis nyeri, seperti nyeri otot dan sendi.
Dalam pengobatan tradisi, daun ini sering dijadikan baluran atau kompres untuk mengurangi rasa sakit secara lokal. Mengatasi gangguan pernapasan yaitu rebusan daun lantana digunakan secara tradisional untuk membantu mengatasi batuk, pilek, dan sesak napas. Kandungan senyawa aktif dalam daun dipercaya dapat membantu melegakan saluran pernafasan dan meredakan gejala flu, mengobati diare dan gangguan pencernaan. Dalam beberapa pengobatan tradisional, air rebusan daun lantana digunakan untuk membantu mengatasi diare ringan dan masalah pencernaan lainnya, berkat sifat antibakteri dan astringennya. Membantu menurunkan demam. Daun lantana memiliki efek antipiretik atau penurun panas. Rebusan atau baluran dari daun ini dipercaya membantu menurunkan demam secara alami dengan merangsang keluarnya keringat. Meskipun memiliki banyak manfaat, daun tembelekan atau lantana harus digunakan dengan hati-hati. Beberapa bagian tanaman, Lantana camara, terutama buahnya beracun jika dikonsumsi dalam jumlah besar, terutama bagi anak-anak dan hewan peliharaan. Penggunaan internal misalnya diminum, sebaiknya di bawah pengawasan ahli herbal atau tenaga medis. Hindari penggunaan jangka panjang tanpa konsultasi medis. Pembiakan lantana paling efektif dilakukan melalui stek batang atau vegetatif pada musim semi atau awal musim panas, atau dengan cara lain yaitu melalui biji atau secara generatif. Cara pembiakan lantana dengan metode stek batang yaitu potong batang muda atau semi keras sepanjang 10-15 cm, buang daun di bagian bawah dan sisakan sedikit di ujung atas. Celupkan ujung potongan ke hormon perangsang akar. Tanam di pot berisi campuran tanah dan pasir atau perlite. Jaga media tetap lembab, tidak becek, dan taruh di tempat teduh hingga akar tumbuh kurang lebih 1-2 minggu. Pembiakan lantana dengan biji paling efektif dilakukan dengan merendam biji dalam air hangat selama 12-24 jam untuk melunakkan kulitnya, kemudian menyemai di media tanam lembab pada suhu. Isi pot kecil atau seed tray dengan media tanam yang steril, ringan, dan memiliki drainase baik campuran gambut dan pasir atau campuran pot komersial. Tanam 1-2 biji per pot dengan kedalaman sekitar 1/8 inci di bawah permukaan tanah. Jaga media tetap lembab, namun tidak basah. Tempatkan di lokasi dengan suhu stabil. Biji akan berkecambah dalam 40-60 hari. Setelah bibit tumbuh cukup besar atau sekitar 12 minggu, bibit dapat dipindahkan ke pot lebih besar atau ke kebun. Pilih biji yang berasal dari buah yang sudah matang yang berwarna hitam, memiliki tingkat keberhasilan tumbuh yang lebih tinggi. Pembiakan dengan biji seringkali menghasilkan variasi warna yang berbeda dari tanaman induknya. Perawatan lantana sangat mudah karena tanaman ini tahan kekeringan, menyukai sinar matahari penuh kurang lebih 6 jam per hari, dan membutuhkan tanah dengan drainase baik. Siram secara teratur saat baru ditanam, lalu kurangi setelah berakar kuat. Pangkas sepertiga bagian tanaman di awal musim semi untuk merangsang bunga lebat. Meskipun toleran kekeringan, siram secara teratur hingga tanaman mapan di pot. Pastikan tanah tetap lembab namun tidak tergenang. Karena tanah yang tergenang dapat membusukkan akar. Wajib ditempatkan di bawah sinar matahari langsung agar berbunga lebat. Gunakan media tanam yang kering dan berdrainase baik. Lantana tidak butuh banyak pupuk. Gunakan pupuk seimbang, misal NPK 16-16-16. Secara ringan 1-2 kali setahun untuk memacu pertumbuhan. Pangkas ujung batang yang baru tumbuh atau berukuran 6 inci untuk mendorong percabangan. Buang bunga yang sudah layu atau mati untuk mendorong pembungaan terus-menerus. Lantana umumnya bebas penyakit, namun waspadai kutu daun atau kutu kebul. Gunakan insektisida jika diperlukan. Lantana sangat cocok ditanam di pot, bedengan, atau dijadikan bonsai karena perawatannya yang tidak rumit. Sekian ulasan singkat tentang tanaman lantana. Semoga bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang tanaman. Terima kasih telah mengikuti channel ini dan menyimak video ini hingga akhir video. Sampai berjumpa kembali di episode selanjutnya.